Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama Ibu Hindun. Tentunya anak-anak sudah tidak asing dong dengan Bu Hindun, tapi kita berada di kelas yang berbeda, yaitu di kelas 9. Oke, untuk pembelajaran di kelas 9, kita akan belajar bilangan berpangkat atau eksponen dan bentuk akar. Namun, pada pembelajaran kali ini, kita akan lebih berfokus kepada bilangan berpangkat atau eksponen. Anak-anak, untuk pelajaran bilangan berpangkat, kita sudah pernah mempelajarinya di kelas 8. Tentu anak-anak masih ingat kan apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N dengan N bilangan bulat. Di mana A adalah bilangan pokok atau bilangan basis dan N adalah bilangan pangkat atau eksponen. Contoh penulisan bilangan berpangkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali, maka bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Atau jika ada 6 pangkat 3 maka bisa kita artikan menjadi 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Kemudian untuk bilangan negatif, di sini mempunyai sifat khusus. Bilangan negatif, jika pangkatnya genap, maka dia akan menghasilkan bilangan positif. Dan jika pangkatnya bilangan ganjil, maka dia akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya adalah sebagai berikut. Negatif 3 dipangkat 4. Artinya negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3 dikali dengan negatif 3 menghasilkan positif 9. Positif 9 dikali dengan negatif 3 menghasilkan negatif 27. Sedangkan negatif 27 dikali dengan negatif 3 menghasilkan 81 positif. Contoh yang kedua, negatif 2 dipangkat dengan 5. Artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2 dikali dengan negatif 2 sama dengan positif 4. Positif 4 dikali dengan negatif 2 sama dengan negatif 8. Sedangkan negatif 8 dikali negatif 2 sama dengan positif 16. Sedangkan positif 16 dikali dengan negatif 2 menghasilkan negatif 32. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas kan? Yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat bilangan berpangkat ada 8. Nah, di sini Ibu akan menerangkan satu persatu. Sifat yang pertama adalah jika ada bilangan A di pangkat M dikalikan dengan bilangan A di pangkat N sama dengan A di pangkat M plus N. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mempunyai bilangan pokok yang sama. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya cukup ditambahkan saja. Contohnya seperti di bawah ini. Hasil dari 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 7. Kenapa bisa seperti itu? Karena bilangan pokoknya sama-sama 2, kemudian mereka dikalikan, maka tinggal ditambah saja pangkatnya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 di pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Contoh yang nomor 2, kita akan menggunakan bentuk aljabar. Di sini, apabila ada P pangkat 6 dikali dengan P pangkat negatif 2 sama dengan P di pangkat 6 ditambah dengan negatif 2.
menghasilkan P pangkat 4. Karena di sini P tidak ada nilainya, maka penyelesaiannya cukup P pangkat 4 saja. Gimana kan anak-anak? Sudah jelas kan? Sifat yang kedua adalah apabila ada bilangan A di pangkat M dibagi dengan bilangan A di pangkat N, maka akan menghasilkan bilangan A di pangkat M dikurang N. Jadi beda dengan yang tadi ya anak-anak, kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Contohnya seperti di bawah ini. Jika ada 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 4, cara pengerjaannya kalian cukup mengurangkan pangkatnya saja. Berarti 5 pangkat 6 dikurang 4. Hasilnya adalah 5 pangkat 2, yaitu 25. Contoh yang kedua, Ibu akan menggunakan bentuk aljabar. Kenapa? Karena di kelas 9 ini kita akan banyak menemui bilangan aljabar. Contohnya, jika ada 5 di pangkat 2x dikurang 1 dibagi dengan 5 di pangkat x plus 2. Cara pengerjaannya berarti 5 di pangkat 2x dikurang 1 dikurang dengan x plus 2. Jadi cara pengurangannya sama seperti kita mengurangkan bentuk aljabar yang sudah pernah kita pelajari di kelas 7. Caranya bagaimana? Yang x dikurangi dengan yang ada x-nya, yang koefisien dikurangi dengan koefisien. Oke, di sini 2x dikurangi dengan x. Kemudian negatif 1 dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah 5 di pangkat x dikurang 3. Gimana? Sudah jelas? Sifat yang nomor 3 dari bilangan berpangkat adalah jika ada bilangan A di pangkat M, kemudian dipangkatkan dengan N, kalian cukup mengkalikan pangkatnya saja, sehingga menghasilkan A pangkat M dikali dengan N. Jadi pangkatnya saja ya yang dikalikan. Contohnya seperti berikut. Jika ada 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan 2, kalian cukup mengalikan pangkatnya saja. 3 dikali 2 adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 6 sama dengan 64. Contoh yang kedua, Ibu akan menggunakan bentuk aljabar. Jika nilai X sama dengan 1, maka hasil dari 5 pangkat 2X dipangkat X min 1. Kira-kira hasilnya berapa? Ini anak-anak kayaknya ngelihat X-nya saja sudah bingung nih. Tapi kalian nggak usah bingung. Kalian harus mengingat sifat dari bilangan berpangkat yang nomor 3, yaitu jika ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka cukup kalikan pangkatnya saja. Di sini berarti 2x dikali dengan x min 1. Cara perkaliannya sama seperti kita mengalikan bentuk aljabar. Sudah pernah belajar dong di kelas 7? Masih ingat kan? Oke, sekarang kita kalikan ya. 2x dikali x min 1. Berarti 2x dikali dengan x dulu. Setelah itu, 2x dikali dengan negatif 1. Kira-kira hasilnya berapa ya? Oke, setelah kita kalikan, 2x dikali dengan x menghasilkan 2x kuadrat. Kemudian, 2x dikali dengan negatif 1 menghasilkan min 2x. Sehingga hasil dari perpangkatan tadi adalah 5 pangkat 2x kuadrat dikurang dengan 2x. Tadi keterangan pada soal dijelaskan bahwa nilai x adalah 1. Berarti sekarang kita masukkan x sama dengan 1 ke dalam pangkat yang tadi. Jadinya 5 pangkat 2 dikali 1 kuadrat dikurangi dengan 2 dikali 1. 1 pangkat 1 kuadrat atau 1 pangkat 2 itu hasilnya kan tetap 1. Jadi 2 kali 1 dikurang dengan 2 kali 1. Hasilnya adalah
0. Sehingga di sini hasil perpangkatannya adalah 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena semua bilangan berapa saja, kalau dipangkatkan dengan 0, dia akan menghasilkan angka 1. Oke, anak-anak sudah jelaskan? Sifat yang nomor 4 adalah jika ada akar pangkat N dari A pangkat M, di situ bisa kita tuliskan menjadi A pangkat M per N. Jadi pangkatnya jadi pecahan. Dan angka yang berada di depan tanda akar, dia menjadi penyebutnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika ada akar pangkat 3 dari 64 pangkat 2. Di situ bisa kita tuliskan menjadi 64 pangkat 2 per 3. Nah, karena di sini pangkatnya adalah bilangan pecahan, maka bilangan pokok harus kita rubah menjadi bentuk bilangan pangkat yang mana pangkatnya sama dengan penyebut yang ada pada pangkat pecahan tersebut. Nah, di sini 64 berarti harus kita rubah menjadi bilangan berpangkat yang di pangkat 3. Kira-kira berapa? Ya, benar sekali. 64 adalah 4 pangkat 3. Sehingga hasilnya 4 pangkat 3 dikali 2 per 3. Masih ingat kan dengan sifat yang nomor 3? Jika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Berarti di sini kita cukup mengalikan 2 kali 2 per 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 2 atau sama dengan 16. Contoh yang nomor 2, diperhatikan. Jika ada akar pangkat 5 dari 32 pangkat 3, maka di sini bisa kita tuliskan 32 pangkat 3 per 5. Ingat, pangkatnya bentuknya pecahan. Berarti kita cari 32 itu berapa di pangkat 5? Iya, benar sekali. 2 pangkat 5. Maka bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 5 di pangkat 3 per 5. Coba kalian perhatikan, di sini 2 pangkat 5 dikali 3 per 5. Cara yang lebih cepatnya, kita bisa langsung bagi tuh. 5 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 1. Berarti tinggal 3 per 1. Berarti 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? Sama dengan 8. Oke, gimana? Sudah jelas kan? Sifat yang kelima adalah jika ada dalam kurung A dikali B di pangkat N, bisa kita artikan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika dalam kurung X pangkat 4, Y pangkat 5 dipangkat dengan 3, maka hasilnya adalah X pangkat 4 kali 3, Y pangkat 5 kali 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi hasilnya adalah X pangkat 12, Y pangkat 15. Contoh yang nomor 2. Jika ada dalam kurung 2 kali 5 di pangkat 3. Artinya 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8 dan 5 pangkat 3 adalah 125. Jadi 8 dikali 125 sama dengan 1000. Sifat yang nomor 6 adalah jika ada dalam kurung A per B di pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N dengan syarat A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena suatu bilangan pecahan, jika pembilangnya bilangan 0 dibagi dengan angka, maka hasilnya tetap 0. Dan jika suatu bilangan dibagi dengan 0, hasilnya tak terhingga. Jadi nggak boleh A dan B-nya tidak boleh 0.
Contohnya seperti di bawah ini. Jika ada 1/2 di pangkat 2, artinya sama dengan 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. 1 pangkat 2 adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Contoh yang nomor 2. Jika ada dalam kurung 2Q per Q di pangkat 2, artinya 2 pangkat 2 Q pangkat 2 per Q pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4, Q pangkat 2, Q pangkat 2, dan Q pangkat 2 adalah Q pangkat 2. Di kelas 7 kita sudah pernah mempelajari bentuk aljabar jika ada suatu variabel yang pangkatnya sama dibagi menghasilkan angka 1. Jadi anak-anak, di situ Q kuadrat dibagi dengan Q kuadrat sama dengan 1. Sehingga 4 kali 1 per 1 sama dengan 4. Oke anak-anak, masih tetap semangat kan? Jangan bosan ya, kita sudah sampai sifat yang nomor 7. Pada bilangan berpangkat, sifat yang nomor 7 adalah jika ada A dipangkat dengan negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi dia menjadi pecahan 1 per ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Nomor 1, nilai dari 3 dipangkat negatif 2. Berarti sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Jadi menjadi per dan pangkatnya jadi positif ya. Hasilnya adalah 1 per 9. Contoh yang nomor 2. Bentuk sederhana dari 2 per 3 dipangkat negatif 4. Ingat, kalau pangkatnya negatif dan bilangan pokoknya bentuknya pecahan, di situ cara pengerjaannya kita bisa dibalik saja bilangan pokoknya. Yang tadinya 2 per 3 menjadi 3 per 2. Dan pangkatnya menjadi positif. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Atau 81 per 16. Gimana? Mudah kan? Oke, sekarang kita lihat contoh yang nomor 3. Hasil dari dalam kurung 2 per 3 dipangkat 3 dipangkat dengan negatif 2 adalah. Nah, di sini ada 2 pangkatnya. Berarti kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan, maka pangkatnya harus kita kalikan. Berarti di sini bisa kita tuliskan menjadi 2 per 3 dipangkat negatif 6. Ingat, kalau pangkatnya negatif dan bilangan pokoknya bentuknya pecahan, untuk merubah pangkatnya jadi positif, maka bilangan pokoknya harus dibalik ya. Yang tadinya penyebut menjadi pembilang, yang pembilang menjadi penyebut. Sehingga hasilnya menjadi yang tadinya 2 per 3 pangkat negatif 6 berubah menjadi 3 per 2 pangkat 6. Berarti bisa kita tuliskan 3 pangkat 6 per 2 pangkat 6 atau 729 per 64. Oke anak-anak, Ibu harapkan kalian sudah paham sifat dari bilangan berpangkat dari yang nomor 1 sampai dengan nomor 7. Sekarang kita memasuki sifat yang ke-8. Di sini adalah jika A dipangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jadi anak-anak, sifat yang nomor 8 ini bilangan berapapun jika dipangkat dengan 0 hasilnya adalah 1. Contohnya adalah nilai dari 500 pangkat 0. Berapa? Iya, benar sekali. Nilainya adalah 1. Jadi, bilangan berapa saja jika dipangkat dengan 0, hasilnya adalah 1. Anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu tentang bilangan berpangkat. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan.
Dan nanti apabila ada yang belum jelas, silahkan kalian hubungi Ibu saja, nggak apa-apa. Dan jangan lupa setelah menonton video ini, silahkan kalian kerjakan tugas, nanti linknya akan Ibu share. Itu saja, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.